Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Penyanyi Kunto Aji merilis karya terbaru bernuansa religi berjudul Pejuang Berkah. Lagu yang berkolaborasi dengan Armand Maulana ini menjadi soundtrack web series Pejuang Berkah. penyanyi Kunto Aji kembali menghadirkan karya terbaru yang bernuansa religi. Lagu berjudul Pejuang Berkah dirilis Jumat 14 Maret 2025. Lagu ini menjadi karya religi kedua dari Kunto Aji setelah sebelumnya merilis Hiduplah Sebelum Mati yang terinspirasi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Kunto Aji berkolaborasi dengan musisi Armand Maulana memberikan sentuhan yang lebih kuat pada tema ketulusan dalam mengejar berkah dan impian. Lagu Pejuang Berkah pertama kali diperkenalkan dalam acara Gathering Cup 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kunto Aji membawakan lagu ini untuk pertama kalinya di hadapan para undangan. Kunto Aji mengungkapkan bahwa proses kreatif dalam pembuatan lagu ini cukup singkat, hanya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Ia menggandeng produser Afif Givano untuk merampungkan lagu yang diciptakan khusus menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mencari berkah kita dan memperjuangkan mimpi kita. Dan lagu itu saya tulis sendiri. Lalu saya bekerja sama dengan produser saya Afif Givano. Prosesnya cukup singkat, hanya sekitar 1,5 bulan sampai 1 bulan untuk menghasilkan lagu itu, dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa diperdengarkan oleh teman-teman semua di semua platform digital. Selain menjadi karya yang menginspirasi, lagu Pejuang Berkah juga akan menjadi bagian dari web series dengan judul yang sama, yang tayang di kanal YouTube Kaf Everyday. Web series ini mengangkat kisah tentang ketulusan dalam menjalani kehidupan dan mencari berkah di bulan suci Ramadan. Dengan pesan mendalam yang terkandung di dalamnya, Kunto Aji berharap dapat menemani perjalanan spiritual para pendengar selama bulan Ramadan. Lagu Pejuang Berkah kini sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, kehadiran aplikasi Baca Al-Quran, pengingat waktu sholat, hingga mengikuti kajian agama secara online menjadi solusi bagi generasi muda dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun bagaimana generasi muda benar-benar memanfaatkan teknologi ini untuk menunjang ibadah mereka secara maksimal? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di era digital saat ini, berbagai aplikasi semakin banyak digunakan untuk menunjang ibadah selama bulan Ramadan. Mulai dari aplikasi Al-Quran digital, aplikasi pengingat jadwal sholat dan berbuka puasa, hingga platform pengajian online yang memudahkan generasi muda, khususnya dalam menjalani ibadah mereka. Aplikasi tersebut dikatakan merupakan solusi praktis saat ini, meskipun terdapat tantangan dalam penggunanya. Ini diakui Ismail Yerahim, mahasiswa Visipol Universitas Hasanuddin, yang menilai aplikasi tersebut mempermudah mereka, namun tetap ada tantangannya. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita sudah disuguhkan misalkan aplikasi Al-Quran digital. Nah ini tentunya mempermudah kita di dalam menjalankan ibadah. Banyak juga kemudian pengajian-pengajian yang berbasis platform ini tentunya mempermudah kita juga. Jadi anak-anak muda itu sudah tidak lagi datang langsung ke pengajian-pengajian, tetapi mereka hanya bisa mengakses lewat handphonenya, itu bisa melakukan atau bisa melakukan kajian-kajian. Akan tetapi penggunaan aplikasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Gen Z. Bila mana tidak mampu memfilter digitalisasi yang ada, maka akan mengganggu kefokusan ibadahnya mereka. Meski demikian, penggunaan aplikasi digital ini tetap memberikan manfaat besar selama digunakan dengan bijak. Seperti yang dikatakan Halifah, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang memanfaatkan teknologi untuk ibadah tergantung pada kesadaran diri masing-masing individu.
Nah, untuk keimanan sendiri itu sebenarnya dari diri sendiri masing-masing, tetapi untuk secara pribadi untuk saya itu untuk dari online itu sendiri lebih baik juga karena kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun itu, tetapi bagaimana caranya kita itu harus memfokuskan diri kita kembali. Lebih lanjut, Khalifah menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam beribadah di bulan Ramadan ini menjadi bukti bahwa ibadah bisa tetap maksimal, asalkan generasi muda mampu menjaga fokus dan tujuan utama dalam menjalankan kewajibannya. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, berziarah kubur di hari Idul Fitri kerap dilakukan masyarakat. Namun bagaimana hukum Islam tentang berziarah kubur di hari Lebaran? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Berziarah kubur di hari Idul Fitri telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Indonesia. Lantaran ziarah kubur di hari Lebaran menjadi momentum untuk mendoakan dan mengingat orang-orang terdekat yang sudah meninggal dunia. Tapi kebiasaan ini masih menjadi pertanyaan. Lantaran ada sebagian yang meyakini jika mendatangi orang yang telah meninggal dunia adalah yang tidak dianjurkan dalam Islam. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Najamuddin Abdul Sofa LCMA, dalam Islam, ziarah kubur sempat dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal masa Islam karena bertentangan dengan syariat Islam. Kala itu, banyak masyarakat yang melakukan hal-hal terlarang dalam Islam, seperti berteriak, memukul badan, dan menangis secara berlebihan saat ziarah kubur. Bahkan hingga mendewakan kuburan dan meminta sesuatu kepada yang bukan Allah. Disebutkan Kiai Najamuddin, selain mendoakan orang yang sudah meninggal, ziarah kubur juga dilakukan dengan tujuan untuk membantu mengingatkan peziarah kepada kehidupan setelah alam dunia, yakni akhirat. Kita dianjurkan untuk menghormati orang tua sampai pun sudah meninggal kita harus mendoakan. Karena kadang-kadang kita ini banyak kesibukan. Bukan hari Lebaran, biasanya lupa karena banyak pekerjaan kita, banyak kesibukan, akhirnya lupa. Jadi pada masa Lebaran itu kita kan banyak waktu, kita kumpul dengan keluarga. Maka alangkah baiknya kita mengingat juga orang tua. Ini sebabnya ada ziarah kubur. Ada yang juga melarang. Padahal tidak boleh dilarang karena Nabi mengatakan, pernah saya melarang menziarah kubur, sekarang silakan menziarah kubur. Kan dulu pada masa-masa awal Islam itu, kadang-kadang datang ke kuburan macam-macam anunya yang dilakukan. Ada yang menangis, meratap dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi kita datang mendoakan. Jangan datang untuk berdoa di situ untuk apa? Minta jodoh, minta apa? Enggak boleh kan orang meninggal. Tapi kita mendoakan orang yang meninggal. Karena sebenarnya orang meninggal itu melihat seluruhnya, melihat keluarga siapa yang datang dia. Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ini menambahkan, dengan mendatangi dan mendoakan orang yang sudah meninggal sama halnya mengirimi makanan yang disenangi tetangga. Artinya, melakukan ziarah kubur di hari Lebaran adalah tradisi yang baik dan dianjurkan dalam syariat Islam. Selain mendoakan yang telah mendahului kita, terdapat pula pahala bagi mereka yang berziarah. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, surah Al-Qadar, surah yang menjelaskan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, memberikan gambaran yang jelas tentang malam yang penuh berkah ini. Khususnya pada ayat kelima, memiliki makna yang mendalam tentang kedamaian, keselamatan, dan juga keberkahan. Ayat kelima surah Al-Qadar yang berbunyi Salamun hiya hatta matla'il fajr. Secara harfiah berarti kesejahteraan malam itu sampai terbit fajar. Ayat ini menggambarkan suasana malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan ampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Para ulama tafsir menjelaskan kata salam dalam ayat ini memiliki makna yang luas. Tidak hanya berarti kedamaian, tetapi juga keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat-malaikat mengucapkan salam selamat kepada semua yang melaksanakan ibadah pada malam itu. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Ustaz Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA,
menjelaskan beberapa tafsir pada ayat kelima Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, malaikat itu mengucapkan salam selamat kepada semua orang yang beribadah pada malam itu. Jadi salamun hiya. Ya, semoga selamat, semoga selamat, semoga selamat. Siapa yang didapatkan melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa segala urusan ditentukan pada malam itu dan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang pasti ada. Kemudian orang mencarinya dengan amal ibadah, dan tidak hanya terbatas kita berada di masjid atau di rumah, tetapi kalau kita keluar kemudian melakukan amal kebajikan, siapa tahu dengan menyantuni di situ ada malam Lailatul Qadar, kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki kita, usia kita, dan keselamatan kita, anak cucu, saudara-saudara, bahkan sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang, yang merupakan harapan kita, cita-cita, itu bisa dimudahkan, dibukakan oleh Allah. Ayat ini juga menjadi penanda berakhirnya malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan ini berlangsung hingga terbit fajar. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan setiap detik malam ini untuk beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Syamsul Bahri juga menyebutkan jika hasil dari pencarian malam Lailatul Qadar itu dapat dilihat setelah lewat bulan Ramadan, di mana kehidupan seseorang itu semakin baik, rezekinya semakin baik, akhlaknya semakin baik, dan itu tanda ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Abina Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. 1 unit perahu diserahkan CV juara pada Rektor Universitas Semarang pada Rabu 19 Maret 2025. Hal ini menjadi bentuk dukungan atas program kemanusiaan yang dilakukan USM merespons situasi darurat bencana. CV juara Darujayantaka Nusantara menyerahkan 1 unit perahu kepada Rektor Universitas Semarang pada Rabu 19 Maret 2025 guna mendukung program kemanusiaan yang dilakukan oleh USM. Penyerahan perahu dilakukan secara langsung oleh Komisaris CV Juara, Evi Putriani didampingi Direktur Aulia kepada Rektor USM, Dr. Supari STMT. Disaksikan oleh pengurus unit kegiatan, Korps Sukarela dan Pembina Saiful Hadi Mkom. Komisaris CV Juara Evi Putriani mengatakan bahwa melihat respon cepat dari USM dalam penanganan kebencanaan sehingga perlu ditingkatkan sarana prasarana berupa perahu untuk mendukung program kemanusiaan. Saya melihat untuk USM itu selalu gerak cepat dalam penanganan bencana terutama banjir di kawasan sekitar ataupun saya lihat sudah sampai ke daerah Grobogan. Nah, saya pikir untuk memberikan sumbangan perahu ini penting ya untuk dapat digunakan dari proses warga yang terdampak nantinya untuk evakuasi atau penanganan bencana. Dan untuk itu kami besar harapan kami agar bisa menjalin kerjasama dari CV Juara terhadap USM ke depannya dan sesuai dengan tagline kami dari tumbuh membersamai. Menanggapi hal itu, Rektor USM Dr. Supari STMT mengucapkan terima kasih atas bantuan perahu yang telah diberikan oleh CV Juara dalam mendukung program kemanusiaan. Tak hanya itu, Universitas Semarang juga membuka pintu kerjasama untuk dapat saling ulang. Tak hanya itu, Universitas Semarang juga membuka pintu kerjasama untuk dapat saling bersinergi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.